Pemirsa, salah satu kemudian yang dibahas dalam KTT G20 adalah mengenai Pandemic Fund atau dana pandemi yang merupakan hasil konkret presidensi G20 Indonesia. Dana pandemi ini memiliki peran penting untuk membuat dunia lebih aman dari berbagai ancaman pandemi di masa mendatang. Seperti apa manfaat konkretnya dan bagaimana memastikan keberlangsungan dana pandemi ini? Kita akan membahasnya bersama juru bicara Kementerian Kesehatan untuk G20, Ibu Siti Nadia Tarmizi. Selamat malam, Bu Nadia. Selamat malam, Mbak Sofia. Ya. Bu Nadia, apa sebetulnya manfaat konkret dana pandemi atau Pandemic Fund ini? Iya, jadi kita tahu pengalaman daripada pandemi COVID yang kita alami bersama, tentunya pada saat itu banyak sekali kebutuhan, termasuk kebutuhan pendanaan yang kemudian pada saat emergensi kita butuhkan ternyata belum tersedia. Nah, tentunya Pandemic Fund ini adalah bukan hanya untuk mengatasi pada saat kita mengalami pandemi, tetapi tentunya untuk merupakan bagian pendanaan dalam mempersiapkan supaya pandemi itu tidak terjadi. Jadi ini kita bisa gunakan dana ini untuk kewaspadaan, respon, dan bahkan pada saat pandemi. Oke, untuk aksesibilitas sendiri, negara mana saja yang bisa mengakses dana pandemi ini, Bu? Tentunya yang seperti kita ketahui pada tahun pertama ini akan ditujukan kepada negara-negara berkembang dan yang kedua adalah kepada negara-negara yang sifatnya low income country. Jadi memang ada karena ini adalah dana untuk mendukung respon terhadap kewaspadaan pandemi ke depannya. Tentunya kita mengetahui bahwa masih banyak yang harus diperkuat terutama tadi di negara-negara berkembang dan negara-negara yang dengan berpendapatan rendah ini. Nah, ini yang menjadi fokus utama dari Pandemic Fund ini. Bu Nadia, bagaimana kemudian memastikan dana pandemi ini bisa mewujudkan arsitektur kesehatan yang tahan terhadap ancaman pandemi khususnya di negara-negara berkembang? Nah, kalau kita lihat pertama tadi pada waktu sambutan Bapak Presiden adalah kita semua negara-negara harus kemudian memantau, memonitor traktat daripada Pandemic Fund ini. Jadi artinya kita memonitor bahwa kita pastikan tidak ada duplikasi, tidak ada fragmentasi dalam kegiatan-kegiatan yang disusun yang salah satunya dibiayai oleh Pandemic Fund ini. Nah, kita tahu Pandemic Fund ini memiliki technical working group ya dan kemudian ada sekretariatnya dan dari sisi asistensi teknis ini WHO merupakan badan yang ditunjuk untuk memimpin bagaimana implementasi dari Pandemic Fund ini. Untuk pengelolaannya tentunya sekretariat akan di-host oleh World Bank. Jadi kalau kita lihat di sini banyak sekali bahwa yang kemudian nanti untuk memastikan ya integrasi, tidak ada fragmentasi atau duplikasi dengan dana-dana yang ada. Dan tentunya sesuai dengan bagaimana rencana dan strategi penanganan pandemi baik itu di level global maupun di level kawasan maupun di level nasional. Oke, untuk dana pandemi sendiri atau Pandemic Fund ini kan sudah terhimpun sekitar 1,4 miliar dolar Amerika. Padahal menurut World Bank ini dibutuhkan 30 miliar dolar Amerika per tahunnya, Bu. Nah, ini bagaimana menjaga keberlangsungan Pandemic Fund ini? Ya, jadi pertama ini adalah komitmen ya dari negara-negara G20 yang artinya merupakan long term engagement ya untuk kemudian ini akan bisa terus-menerus menjadi bagian daripada strategi untuk kewaspadaan dan respon terhadap pandemi. Nah, perlu juga diingat bahwa dengan adanya Pandemic Fund ini merupakan suatu pendanaan yang sifatnya katalisator ya. Jadi artinya pendanaan yang selama ini untuk kegiatan respon kewaspadaan itu tetap bisa dilakukan. Kemudian juga dengan ada Pandemic Fund ini akan menarik pembiayaan-pembiayaan baik itu merupakan kemitraan dengan swasta maupun juga dari pendanaan yang sifatnya adalah pemerintah atau local government. Jadi memang ini sifatnya nanti adalah berupa suatu catalytic fund yang kita berharap nanti dengan adanya kemudian pendanaan ini upaya-upaya yang tadinya mungkin masih ada duplikasi bisa akan lebih efektif dan efisien.
Oke, Pandemic Fund ini kan merupakan salah satu hasil dari pertemuan Joint Finance Health Minister Meeting di Bali. Nah, kemudian selain Pandemic Fund, apakah kemudian ada kesepakatan lain terutama di sektor kesehatan global dalam rangka kemudian memang mewujudkan fokus isu yang diangkat oleh Indonesia sendiri dalam KTT G20 mengenai arsitektur kesehatan global? Ya, tentunya dari sisi arsitektur kesehatan global ada 6 kunci yang sudah kita hasilkan yang merupakan kesepakatan pertama, kesepakatan daripada negara-negara G20. Yang pertama itu adalah tadi kita sampaikan Pandemic Fund pembentukannya. Yang kedua adalah kita sudah melakukan evaluasi terhadap 8A, Access to COVID-19 Accelerator, yang kemudian nanti negara-negara G20 bersepakat ya bahwa mekanisme XE ini sebagai suatu lembaga yang kemudian akan memobilisasi berbagai sumber daya untuk merespon pandemi ataupun juga mempersiapkan respon serta kesiapsiagaan. Ini akan dilakukan tentunya pembentukan lembaga yang bukan sifatnya ad hoc, dan ini nanti akan dibuat suatu entitas yang formal sehingga bisa dipastikan negara-negara juga kemudian bisa memiliki akses untuk memobilisasi sumber-sumber esensial seperti sumber-sumber esensial untuk alat-alat kesehatan. Yang ketiga adalah penguatan surveillance genomik sebagai bagian penting daripada upaya pencegahan dan kesiapsiagaan serta respon untuk pandemi ke depannya. Dan keempat itu adalah sertifikat perjalanan yang dalam bentuk digital yang akan menjadi suatu kemudahan bagi para pelaku perjalanan saat melakukan perjalanan dari satu negara ke negara lainnya. Dan kelima itu adalah kita melakukan analisa kesenjangan dan pemetaan terhadap pembentukan pusat-pusat penelitian maupun manufacture, baik itu untuk vaksin, pengobatan maupun untuk diagnostik, yang nanti setelah analisa ini dilakukan di presidensi India, ini akan diteruskan untuk bagaimana memperkuat manufacture dan pusat kajian-kajian penelitian untuk bisa tadi membuka akses terhadap vaksin, pengobatan, diagnostik. Nah, yang terakhir tentunya melalui berbagai side event kita menghasilkan beberapa call for action, misalnya untuk tuberkulosis, kemudian untuk implementasi One Health, dan serta meningkatkan kapasitas untuk antimikrobial resistensi. Jadi 6 output kunci itu sudah menjadi kesepakatan daripada negara-negara G20, walaupun kita tahu bahwa ada permasalahan geopolitik yang kompleks, tetapi semua sepakat terhadap 6 output kunci daripada bidang kesehatan. Baik, terima kasih juru bicara Kementerian Kesehatan untuk G20, Ibu Siti Nadia Tarmizi telah berbincang bersama kami malam hari ini.